亲爱的天父上帝，亲爱的救主耶稣基督，亲爱的圣灵，我们满心感谢赞美你。主，感谢你带领我们经过了2个礼拜的时间，这个时候你仍然赐给我们有机会，我们可以再来参加我们的中文小组，我们感谢你。主啊，求你再一次你的圣灵充满我们，主赐给我们有受教的耳朵，受教的心，让我们可以好好领受你的话语。你也高莫你的仆人，张大卫，这个让他所讲的都可以从你而来，让我们也可以领受的好。主啊，赐给我们有好的心田来领受你的话语。感谢你，我们也求主你继续祝福我们参加这个中文小组的弟兄姐妹，你自己差他们来，让他们也可以得做你上好的部分。感谢你的恩典，我们将这个短短的时间交托在你的手中，求主你祝福、你带领、你帮助。感谢你的恩典，奉主耶稣的名求，阿门。我们全部相信我们的神有开道路，阿门。神有开道路，在旷野无路之处，虽未看见他已看顾，他要为我开道路，他是我引导，领我靠近他怀抱，爱和力量与你帮助，他要开道路，他要开道路，神要开道路，在旷野无路之处，只为看见他已看顾，他要为我开道路，他是我引导，领我靠近他怀抱，爱和力量与你帮助，他要开道路，他要开道路，他必在旷野里开道福音领我，在小中开江河供应我，天地将要飞去，他的话语要长驻，在这里他要做新生，要开道路，在旷野无路的路，虽未看见他已看顾，他要为我开道路，他是我引导，领我靠近他怀抱，爱和力量与你帮助，他要开道路，他要开道路，他要开道路，他要开道路，阿门。OK， 主耶稣，谢谢你，今天我们能够再一次学你的话语。今天我们的题目是效法你，效法耶稣，请你的灵浇灌在我们心中，所以我们能够明白你的话语。谢谢主耶稣，奉你的名我们祷告，阿们。Jadi saudara, hari ini saya akan memberikan satu pembahasan yang agak spesial. Firman-nya cuma satu. Barang siapa yang mengatakan ia di dalam Yesus, ia wajib hidup seperti Yesus hidup.
Habis itu selama pengajaran ini tidak ada firman, tetapi kita tahu bahwa kita, orang Kristen, adalah menjadi seperti Yesus Kristus. OK， 艾丽娜，你准备了吗？我们要开始。Ya. Jadi saudara, saya akan memberikan 2 gambar. Izinkan saya memulai dengan 2 ilustrasi, ya, atau lebih tepatnya 2 cerita pendek saudara. Pertama itu Beauty and the Beast. Jadi seorang gadis harus menikah dengan monster untuk beberapa alasan, dan dia melakukannya. Jadi dia pada malam itu dia mencium monster itu seakan-akan monster itu adalah laki-laki. Dan kemudian pada akhirnya dia sangat lega. Monster itu benar-benar berubah menjadi seorang pangeran dan semuanya happy ending. OK， 让我们再次从2个故事开始。美女和野兽。一个女孩因为某种原因不得不嫁给一个怪兽，她做到了，她吻了他，就好像怪物是个男孩一样。然后令她大感欣慰的是，她真的变成了一个人，一切都很顺利。Kisah kedua adalah Phantom of the Opera, saudara. Kisah lainnya adalah tentang seorang yang harus memakai topeng karena mungkin dia bermuka yang kurang baik, ya saudara. Topeng yang membuatnya terlihat jauh lebih baik daripada muka dia yang sebenarnya. Dia harus memakainya selama bertahun-tahun. Dan ketika dia melepasnya, dia menemukan wajahnya sendiri telah tumbuh untuk menyesuaikan dengan topeng itu. Dia sekarang sangat cantik. Jadi saudara, apa yang dimulai sebagai peniruan telah menjadi kenyataan. 另一个故事是关于一个必须戴口罩的人，面具使他看起来比实际情况要好得多，他不得不穿着它很多年。当他把它取下来的时候，他发现自己的脸已经长到适合他了。他现在真的很漂亮，最初的伪装已经成为现实。Saudara, Anda sedang meniru Kristus. Saya pikir kedua kisah ini dapat membantu mengilustrasikan apa yang harus saya katakan dalam pengajaran ini, saudara. Sampai saat ini, saya telah mencobakan menjelaskan fakta. Siapakah Tuhan itu, saudara, dan apa yang telah Dia lakukan. Jadi apa bedanya semua teologi ini dengan teologi moralitas yang membuat Anda menjadi orang yang lebih baik? Kekristenan itu bukan menjadi orang baik, saudara. Kekristenan itu adalah menjadi orang yang baru, ya. Karena itu, saudara, mari malam ini kita akan membuat suatu perbedaan. Mari kita praktekkan. Jadi, saudara, saya akan mulai. Ke depan 30 menit saya akan minta konsentrasi saudara, karena jika Anda terlewat sedikit akan sayang sekali, saudara. Oke, saya akan mulai. Saudara, saat Anda mengucapkan doa Anda, dan apapun yang Anda katakan, Anda mungkin akan mengucapkan doa Bapa kami. Kata pertamanya adalah Bapa kami. Saudara, apakah Anda sering melihat apa arti kata-kata itu? Maksudnya terus terang bahwa Anda sedang menempatkan diri Anda pada posisi seorang anaknya Allah. Karena apa? Anda memanggil Dia Bapa. Terus terang, saudara, Anda sedang meniru Kristus. Anda sedang berpura-pura menjadi Kristus. 我认为这2个故事可以帮助说明我在这次书写中要说的内容。到目前为止，我已经尝试解释施舍神是谁以及他做了什么。所有这些神学与使你成为更好的人的道德神学有何不同？今晚将会有所作为，让我们来练习。当你说你的祷告时，而且无论你说什么，你可能都会说主祷文。第一个词是我们的父。现在
你明白这些话的意思了吗？坦率地说，重点是你把自己放在神的孩子的立场上。坦率地说，你正在效法嫉妒，你假装是嫉妒。Yes. Karena tentu saja begitu kita menyadari arti kata-kata itu, kita menyadari bahwa kita sebenarnya bukanlah seperti anak Allah. Anda bukanlah makhluk seperti anak Allah yang sejati, yaitu Kristus Yesus yang kehendaknya itu menyatu dengan kehendak Bapa. Kita dulu adalah sekumpulan manusia yang penuh ketakutan, kekhawatiran, keserakahan, iri hati, dan kesombongan yang berpusat pada diri sendiri yang semuanya akan menuju kematian. Sehingga saudara, di satu sisi kita berdandan seperti Kristus ini adalah bagian dari sisi yang bertolak belakang. Tetapi saudara, ada hal aneh adalah bahwa Tuhan Yesus sendiri telah memerintahkan kita untuk melakukannya, untuk memanggil Allah adalah Bapa. Mengapa? Apa gunanya kita meniru dan menjadi seorang yang bukan diri kita? Nah saudara, bahkan pada tingkat manusia, ada dua jenis kepura-puraan. Ada jenis buruk, seperti ketika seorang pria berpura-pura dia akan membantu Anda, tetapi dia pada akhirnya sebenarnya tidak akan membantu. Tetapi ada juga hal yang baik di mana kepura-puraan, peniruan mengarah ke hal yang nyata, saudara. 因为当然，一旦我们意识到这些话的含义，我们就会意识到我们不是上帝的孩子，你不是像神的儿子耶稣基督那样的受造物。他的意志与天父的意志合一。我们是一群充满以自我为中心的恐惧、担忧、贪婪、嫉妒和骄傲的人类。所有这些都会导致死亡。因此，一方面穿的像基督是另一面的一部分，但奇怪的是，主耶稣命令我们这样做，为什么？假装成不是你的人有什么意义？现在，即使在人类层面上，也有两种伪装，还有一种很糟糕的情况，譬如一个人假装会帮助你，但最终却没有帮助。但有一些好的，假装到这真实的事情。Oke. Sekarang saat Anda menyadari bahwa inilah saya sedang berpakaian seperti Kristus, sangat mungkin Anda segera melihat suatu cara di mana saat kepura-puraan akan menjadi kurang dari kepura-puraan dan akan menjadi kenyataan. Ada kemungkinan suatu hari, bukan kemungkinan, Tuhan Yesus menghendaki kita bahwa suatu hari kita akan menjadi seperti Yesus Kristus. Anda akan menemukan beberapa hal yang terjadi dalam pikiran Anda. Pikiran Anda kita akan dirubah, saudara, yang tidak akan terjadi jika Anda benar-benar anak Allah. Jadi, Yesus Kristus sendiri, anak Allah yang adalah manusia, yang sama seperti kita, dan Allah sama seperti Bapaknya. Sebenarnya, saudara, Yesus Kristus itu ada di sisi kita, dan pada saat itu sudah mulai mengubah peniruan kita, kepura-puraan kita, menjadi kenyataan. Saudara, ini bukan khayalan di mana cara untuk mengatakan bahwa hati nurani Anda yang memberitahu Anda bahwa hal yang bagus untuk dilakukan. Bukan itu, saudara. Jika Anda merasa itu adalah hati nurani Anda hanya mendapatkan di satu level perbuatan, saudara. Tetapi jika Anda ingat bahwa ada sesuatu di dalam Anda yang berubah, dan Anda ingat bahwa Anda sedang berpakaian seperti Kristus, maka Anda akan mendapatkan hasil yang berbeda. 现在，当你意识到我在这里打扮得像基督时，你很可能很快就会看到一种方法，让伪装不再是伪装，而是成为现实。你会发现一些事情在你的脑海中发生。如果你真的是神的孩子，这些事情就不会发生。耶稣基督本人，上帝的儿子，他是人类，就像你一样，和上帝就像他的父亲一样，实际上就是
你身边在哪一刻已经开始将你的伪装变成鲜色。这不仅仅是一种妄想，是说你的良心在告诉你该做什么。如果你这世界的则符合你的良心，你会得到一个结果。但如果你记得你的穿着像基督，你就会得到不同的东西。Oke, itu adalah hal yang berbeda. Jadi ada banyak hal yang mungkin tidak dianggap salah oleh hati nurani Anda. Tetapi jika Anda berpakaian seperti Kristus, maka itu mungkin menjadi hal yang salah. Khususnya hal-hal yang ada di dalam pikiran Anda. Tetapi apa yang akan segera Anda lihat tidak dapat terus Anda lakukan jika Anda sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi seperti Kristus. Dengan kata lain, kita sedang mencoba menangkap infeksi yang baik dari seseorang, yaitu Kristus. Jadi ini seperti kayak kita melukis satu potret di dalam diri kita daripada kita mematuhi seperangkat aturan. Dan yang aneh adalah sementara di satu sisi jauh lebih sulit daripada mematuhi aturan dengan menangkap karakter seseorang, tetapi di sisi lain itu jauh lebih mudah. Anak Allah yang sejati, yaitu Yesus Kristus, ada di sisi Anda. Dia mulai mengubah Anda menjadi hal yang sama seperti dirinya sendiri. Dia mulai bisa dikatakan untuk menyuntikkan kehidupan dan pemikirannya ke dalam diri Anda. 有很多事情，你的良心可能并没有认为是错误的，尤其是你脑子里的事情。但你很快就会发现，如果你真的想像基督一样，你就无法继续这样做。你正试图从某人那里感染良好的病毒，这更像是画一幅肖像，而不是遵守一套规则。而且奇怪的是，一方面比遵守规则困难得多，另一方面又容易得多。真正的神的儿子就在你身边，他开始把你变成和他自己一样的人。可以这么说，他开始将他的生命和思想注入你体内。 Yes. Beberapa dari Anda mungkin merasa bahwa ini sangat berbeda dengan pengalaman Anda sendiri. Anda mungkin berkata, saya tidak pernah merasa ditolong oleh Kristus yang tidak kelihatan, tetapi saya sering sekali ditolong oleh manusia lain. Ya, saudara, ini seperti seorang wanita pada masa kelaparan di suatu negeri itu mengatakan, jika ada kekurangan roti di negeri ini, tidak akan mengganggu rumahnya karena mereka selalu makan roti panggang. Saudara, jika tidak ada roti di negeri itu, wanita itu tidak ada roti panggang. Jadi saudara, jika tidak ada bantuan dari Kristus, maka tidak ada bantuan dari manusia lain. Jadi jika kita menerima bantuan dari orang lain, itu semua adalah bantuan dari Kristus. Saudara, Tuhan Yesus bekerja pada kita dalam segala macam cara. Tidak hanya melalui apa yang kita pikirkan sebagai kehidupan religius kita, saudara. Dia bekerja melalui alam kadang-kadang, melalui tubuh kita sendiri, melalui buku, melalui pendalaman Alkitab, saudara. Bahkan apapun yang kelihatan anti-Kristen pun, Tuhan Yesus bisa bekerja di dalamnya. 你们中有些人可能会觉得这与你自己的经历有很大不同。你可能会说，我从未感觉到过一位看不见的基督的帮助，但我经常得到其他人的帮助。就像大饥荒期间，一个女人说，如果面包短缺，也不会打搅她的房子，因为他们总是吃面包。如果没有面包，就不会有突视。如果没有基督的帮助，就不会得到其他人的帮助。他以各种方式对我们起作用，不仅仅是通过我们所认为的宗教生活，他通过自然，我们自己的身体、书籍、圣经研究，甚至任何看似反基督教的事物来工作。 Oke, saudara. Tetapi di atas segalanya,
Tuhan Yesus bekerja pada kita melalui satu sama lain, melalui sesama orang percaya. Saudara, manusia itu adalah pembawa Kristus kepada manusia lain. Kadang-kadang pembawa sendiri itu tidak disadari. Penularan yang baik ini dapat dibawa oleh mereka yang bahkan belum tertular sendiri, saudara. Jadi kadang-kadang kita dapat mengenal Kristus, kadang-kadang bukan hanya dari orang Kristen, kadang-kadang bisa jadi dari orang yang bukan Kristen, saudara. Nah, contohnya saya, saudara. Orang yang bukan Kristen, bahkan yang membantu saya menjadi Kristen. Tempat saya paling bertumbuh di dalam Yesus Kristus adalah bahkan tempat yang hampir semuanya itu bukan Kristen, saudara. Yaitu di Bogor ini, saudara. Itulah mengapa gereja seluruh tubuh umat Kristen saling menunjukkan dia kepada satu sama lain itu sangat penting, saudara. Anda mungkin akan menyadari bahwa ketika dua orang Kristen mengikuti Kristus bersama-sama, bukan dua kali lebih banyak Kristus yang dinyatakan seperti mereka ketika mereka terpisah. Tetapi jika ada dua orang saja yang mengikuti Kristus bersama-sama, bisa jadi 16 kali lebih banyak Kristus yang dinyatakan, saudara. 但最重要的是，他通过杯匙为我们工作，通过信徒同工。人类是将基督传播给其他人类的载体，有时承认人并不知道。这种良好的传染可以由那些自己没有感染的人携带。即使是帮助我成为基督徒的非基督徒，我在它里面成长最多的地方，甚至是最非基督教的地方。这就是为什么教会整个基督徒团体互相指出它如此重要。你可能会注意到，当两个基督徒一起跟随基督时，基督的显现不是他们分开时的2倍，而是16倍。Oke. Tapi jangan lupakan ini. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen baru, wajar, saudara, untuk tidak melihat Kristus di dalamnya. Pada awalnya wajar jika bayi minum susu ibunya, merem, saudara, tanpa mengetahui siapa ibunya. Itu sama wajar bagi kita untuk melihat manusia yang membantu kita, tetapi tanpa melihat Kristus di belakangnya. Saudara, tetapi kita tidak harus tetap menjadi bayi, saudara. Kita harus terus mengenali pemberi, yaitu Yesus Kristus, yaitu pemberi yang sebenarnya. Ini adalah kebodohan atau kegilaan untuk tidak melakukannya. Karena jika tidak, saudara, jika kita tidak pernah mengenali pemberi kita, yaitu Yesus Kristus, dan tidak berusaha untuk menjadi seperti dia, kita akan bergantung pada manusia. Dan itu pasti akan mengecewakan kita. Yang terbaik dari manusia pasti membuat kesalahan dan seluruh manusia akan mati. Memang kita harus berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu kita. Kita harus menghormati dan mencintai mereka. Tetapi saudara, ya ini penting, saudara, tetapi jangan pernah menggantungkan seluruh imanmu pada manusia manapun, saudara. Bahkan jika dia adalah orang yang terbaik dan orang paling bijaksana di seluruh dunia. 但不要忘记这一点，起初婴儿在不知道母亲是谁的情况下喝母乳是很正常的。我们很自然地看到人类在帮助我们，却没有看到他们背后的基督。但我们不必一直是婴儿，我们必须继续认识真正的给予者。不这样做就是愚蠢和疯狂，因为如果不这样做，我们将依赖人类，它会让我们失望。最优秀的人也会犯错误，所有人都会死。我们要感谢每一个帮助过我们的人，我们要尊重他们，爱护他们，但永远不要把你的全部信仰寄托在任何人身上，即使他是全世界最优秀、最聪明的人。Ada banyak hal yang menyenangkan yang dapat Anda lakukan dengan pasir, saudara. Tetapi jangan pernah mencoba membangun rumah di atasnya, karena itu akan roboh dan mengecewakan Anda. Nah, saudara, dan sekarang kita mulai melihat apa itu perjanjian baru sering bicarakan,
Ini berbicara tentang orang Kristen adalah orang yang dilahirkan kembali. Seperti kita belajar 2 minggu yang lalu bahwa orang yang lahir dari Allah, itu berbicara mereka mengenakan Kristus, berpakaian seperti Kristus. Tentang Kristus dibentuk di dalam kita, tentang kita memiliki pikiran Kristus. Jadi saudara, jadi keluarkan dari kepala Anda gagasan bahwa kekristenan itu adalah seperti Konfusius kasih seperangkat aturan dan kita berusaha mencoba untuk melakukannya. Bukan itu saudara. Jadi keluarkan dari kepala Anda gagasan bahwa ini hanyalah khayalan cara mengatakan bahwa orang Kristen harus membaca apa yang Kristus katakan dan mencoba untuk melaksanakannya. Seperti orang membaca apa yang dikatakan Konfusius atau Lao Tzu, mencoba untuk melaksanakannya. Kekristenan itu bukannya mematuhi seperangkat aturan, mereka itu berarti sesuatu yang jauh lebih daripada itu, saudara. 你可以用沙子做很多有趣的事情，只是不要试图在沙子上盖房子。现在我们开始明白新约圣经一直在谈论什么。他讲的是重生的基督徒是由神圣的。他说他们披戴基督，基督在我们里面成型，使我们有基督的信。不要以为这是一种奇特的说法，即基督徒应该阅读基督的言论，并尝试采取行动，就像人们阅读孔子的言论和老子试图采取的行动一样，他们的意义远不止于此。Oke. Saudara, jadi kekristenan itu sebenarnya begini saudara, bukan berusaha mencoba untuk mematuhi suatu aturan apa yang Kristus lakukan. Itu berarti bahwa pribadi yang nyata, yaitu Kristus, ya, di sini dan sekarang, di saat kita berdoa dan mendalami Alkitab, sedang melakukan hal-hal untuk Anda. Dia adalah manusia yang hidup, tetap sebagai manusia seperti Anda, dan masih tetap seperti Tuhan ketika Dia menciptakan dunia, benar-benar datang dan membentuk diri Anda sendiri, membunuh diri alami Anda di dalam dirimu, dan menggantinya dengan jenisnya dari diri yang Dia miliki, saudara. Itu kekristenan, saudara. Awalnya hanya sesaat Dia memproses Anda, membentuk Anda. Kemudian Dia coba lebih lama. Akhirnya, jika kita menurut dan semuanya berjalan dengan baik, Tuhan Yesus akan mengubah Anda secara permanen menjadi sesuatu yang berbeda. Saudara, menjadi Kristus kecil yang baru. Makhluk yang dengan caranya sendiri yang kecil, tetapi memiliki jenis kehidupan yang sama seperti Tuhan, yang akan berbagi dalam kuasa, sukacita, pengetahuan, dan kekekalannya. 这意味着当我们祷告和学习圣经时，一个真实的人，基督，此时此地正在为你做事。他是一个活生生的人，仍然是你的人，仍然像上帝创造世界时一样，实际上来到并塑造了你，杀死了你内在旧的自然自我。并用他所拥有的那种自我取而代之。起初这是一瞬间，然后更长，最后如果一切顺利，将你永久地改变为不同的东西，成为新的小基督，以他自己的小方式拥有与神同样的生命。他们分享他的力量、喜乐、知识和永恒。Oke, saudara. Jadi mulai kita terbuka ya. Nah, saudara, dalam pengalaman ini, dalam pengalaman kita menjadi seperti Kristus, kita akan menemukan dua penemuan. Pertama, saudara, kita mulai memperhatikan selain perbuatan dosa kita yang khusus, keberdosaan kita, mulai khawatir tidak hanya tentang apa yang kita lakukan. Waduh, saya sudah lakukan ini, saya sudah berdosa. Bukan, kita mulai khawatir tidak hanya tentang apa yang kita lakukan,
tetapi tentang siapa kita. Nah, ini mungkin terdengar agak sulit, jadi saya akan mencoba menjelaskannya dari kasus saya sendiri. Saudara, saya bisa sampai batas tertentu mengendalikan tindakan saya. Oh, saya tahan, saya nggak boleh marah. Saya dalam batas tertentu dapat mengendalikan itu. Tetapi saya tidak memiliki kendali langsung atas temperamen saya. Kalau terlalu lama saya dirangsang, mungkin suatu hari saya bisa meledak. Itu karena saya berusaha mencoba melakukan itu. Dan jika apa yang saya akan menjadi seperti lebih penting bahkan lebih dari apa yang saya lakukan, saya tidak dapat berharap pada kemampuan diri saya dalam mengendalikan temperamen saya. Tetapi saya butuh kekuatan dari luar untuk mengubah saya menjadi manusia yang secara permanen mempunyai temperamen yang baik dalam natur saya sendiri. Saya menjadi manusia baru. Jadi saya tidak perlu untuk susah-susah mencoba untuk mengendalikan temperamen saya, karena Kristus telah mengubah saya menjadi seorang manusia yang mempunyai natur yang dapat mengendalikan temperamen. Begitu saudara bedanya. Oke. 在这次经历中，我们会发现两个发现。首先，除了我们特定的罪恶行为之外，我们开始注意到我们的罪性，不仅要开始担心我们做了什么，还要担心我们是谁。这听起来可能有点困难，所以我会尝试从我自己的案例来解释它。我可以在某种程度上控制自己的行为，我无法直接控制自己的心情。如果我即将成为的人比我所做的事情更重要的话，我不能靠自己的能力来控制自己的脾气，但我需要外在的力量来把我变成一个本质上有好脾气的人。我成为一个新人类。Amin. Oke, jadi kita bukan untuk menjadi orang baik, saudara. Kalau kita menjadi orang baik itu berarti kita berusaha dengan kekuatan sendiri. Tapi dengan kekuatan Kristus kita menjadi manusia baru, saudara. Seperti itu, saudara. Nah, kedua, dan ini juga berlaku untuk perbuatan baik saya. Apakah saya berusaha menjadi orang baik atau kebaikan saya sudah menjadi diri saya? Beda, saudara. Kalau saya berusaha menjadi orang baik, berarti saya perlu untuk melakukan tindakan, dan saya mungkin bisa gagal, bisa tidak gagal. Tapi jika kebaikan sudah menjadi diri saya pasti berhasil, saudara. Nah, dengan ini pertanyakan, berapa banyak dari kebaikan kita dilakukan dengan motif yang benar? Berapa banyak untuk takut opini publik atau keinginan untuk pamer, saudara, dengan melakukan kebaikan? Berapa banyak dari semacam kesombongan atau rasa superioritas yang timbul dari kebaikan saya? Tetapi saudara, jujur ngomong, saya tidak bisa dengan upaya moral langsung memberi diri saya motivasi yang baru. Tidak bisa dengan upaya moral saya untuk menjadi manusia baru yang selama-lamanya dapat menjadi sesuatu yang melakukan kebaikan atas dasar natur saya sendiri. Setelah beberapa saat dalam kehidupan Kristen, saya baru menyadari bahwa segala sesuatu yang benar-benar perlu dilakukan dalam jiwa kita hanya dapat dilakukan hanya oleh Tuhan Yesus. Jadi tujuan kita, saudara, sebagai orang Kristen bukan menjadi orang baik, tetapi menjadi manusia yang baru, yang sama seperti Kristus. 第二，这也适用于我们的上行。我是在努力做一个好人，还是善良已经是我的本身了？有多少伤心是出于正确的动机？有多少害怕议论，或者渴望炫耀？多少是因为我们的善良而产生了某种傲慢和优越感？但我无法通过直接的道德努力给自己一个新的动力。在我的基督徒生活中一段时间后，我意识到我们灵魂中真正需要做的一切，这能由主耶稣来完成。
我们的目标不是成为好人，而是新人。阿门。 Amin. Sebagai penutup, saudara, pada kenyataannya, tentu saja Tuhan Yesus yang melakukan segalanya. Bagian kita, saudara, di kebanyakan hanya mengizinkan hal itu dilakukan kepada kita. Dalam arti tertentu, Anda mungkin mengatakan bahwa Tuhanlah yang berpura-pura. Allah tiga pribadi bisa dikatakan melihat di depannya seorang manusia, seorang David, yang sebenarnya seorang yang egois, yang serakah, yang sombong, yang suka menggerutu, yang suka memberontak. Tetapi dia berkata kepada Tritunggal, mari kita berpura-pura bahwa David itu bukan makhluk belaka, tetapi anak kita. Ini seperti Kristus jauh ia adalah manusia karena ia telah menjadi manusia. Allah Tritunggal berkata, mari kita berpura-pura bahwa David juga seperti Yesus Kristus dalam roh. Mari kita memperlakukan David seolah-olah itu apa yang sebenarnya adalah tidak. Mari kita berpura-pura untuk berpura-pura sehingga David dapat menjadi seperti Yesus Kristus. Di mana David berpura-pura telah menjadi kenyataan bahwa David telah menjadi sama seperti Tuhan Yesus. 当然，实际上一切都是主耶稣做的。在大多数情况下，我们只是允许这种事情发生在我们身上。从某种意义上说，你甚至可以说这是神在冒充，可以说三位神在他面前看到的实际上是一个自私、贪婪、骄傲、抱怨和叛逆的人。但他说，让我们假装这不仅仅是一个生物，而是我们的孩子。就他是人而言，他就像基督，因为他成为了人。让我们假装他在灵里也像他一样，让我们将其视为施舍，并非如此，让我们假装真实。 Oke. Jadi Tuhan Yesus itu memandang Anda seolah-olah Anda itu masih Kristus kecil. Dan Yesus Kristus sendiri yang merupakan Allah sejati berdiri di samping Anda untuk mengubah Anda menjadi seperti Dia, saudara. Saya berani mengatakan gagasan ilahi ini memang terdengar agak aneh. Pertama, tapi apakah ini sangat aneh? Bukankah semakin tinggi seseorang selalu ingin menaikkan orang yang lebih rendah? Kalau itu adalah Allah. Tetapi kalau itu setan, bukankah orang itu selalu ingin menjatuhkan orang lain? Beda setan sama Tuhan itu seperti itu. Ya, tetapi jika seseorang mengasihi seseorang atau sayang seseorang, dia selalu ingin menaikkan derajat orang itu ke level yang lebih tinggi. Seperti seorang ibu mengajari bayinya untuk berbicara. Dengan berbicara padanya, Dede ciku, udah makan belum? Ya nanti mami akan gini-gini, seolah-olah bayi itu mengerti. Ya, jadi seorang ibu mengajari bayinya untuk berbicara dengan berbicara padanya, seolah-olah mengerti jauh sebelum benar-benar bayi itu benar-benar bisa melakukan untuk berbicara. Seperti ini juga, saudara. Kadang-kadang kita mempunyai anjing, saudara. Seperti Yuli punya anjing. Kadang juga kita memperlakukan anjing kita itu seolah-olah mereka hampir seperti manusia. Saudara, singa di ladang itu nggak ada nama. Mereka cari makan itu nggak ada tempat tinggal. Tetapi anjing kita itu ada tempat tinggalnya, kita mandiin. Kita memperlakukan mereka seolah-olah mereka hampir manusia. Begitulah mengapa mereka benar-benar menjadi hampir manusia pada akhirnya, saudara. 神看着你，就好像你还是一个小基督，耶稣基督站在你身边，要改变你，让你变得像他一样。我敢说，这个神圣的概念听起来有点奇怪。第一的，但是事情真的有那么奇怪吗？不是说高的总是抬高低的吗？母亲在教宝宝说话之前，会先对他说话，就好像他听懂了一样。有时我们也把我们的狗当作几乎是人类，这就是为什么他最终真的变得几乎是人类。 Akhirnya begitu, saudara.
Jadi kalau kita meniru Kristus, maka kita akan menjadi seperti Kristus, saudara. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita dapat menerima, karena ini penting. Ini bedanya Kristen sejati sama Kristen yang hanya mengandalkan kemampuan kita untuk berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih, kami berdoa atas seluruh jemaat Kul Mandarin ini, agar semua Tuhan Yesus buka hati dia, buka pikiran dia, agar mengandalkan Engkau saja, dan membiarkan dirinya untuk dibentuk oleh Tuhan Yesus sendiri, karena itulah kekristenan sejati. Bukan karena kita bisa melakukan, tetapi karena kehidupan Kristus ada di dalam kami. Tuhan Yesus berkati semuanya ini, anggota-anggota Kul Mandarin yang sangat saya cintai ini, Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, dan sebelumnya kami minta berkat dari-Mu. Mari kita angkat tangan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan pengorbanan Tuhan Yesus yang selalu berada di sisi kami untuk membentuk kita menjadi seperti Dia, dan penghiburan dari Roh Kudus selalu memberkati kita dalam segala aspek kehidupan kita, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan permai, dan kita menjadi kemuliaan sama seperti Dia, kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin.